Konflik dengan hukum, ABH, anak yang berkonflik dengan hukum. Semua sekarang media medsos selalu tren dan yang dikenal dengan ABH, anak berhadapan dengan hukum. Kita ini pencegahan instruksi dari Menteri Hukum dan HAM untuk kita melakukan penyuluhan, advokasi dan sosialisasi agar adik-adik sekalian, kejadian yang sudah terjadi di mana-mana trennya semakin meningkat, kita tindakan pencegahan ya seperti sekarang. Ada tadi pertanyaannya bagaimana untuk mengatasi. Ya, mengatasinya dengan cara ada 3 hal sesungguhnya. Yang pertama, pencegahan bisa di rumah, di lingkungan, dan bisa di sekolah. Jadi di rumah juga orang tua bisa memberikan pembinaan terhadap anak, hal-hal apa saja untuk diberikan kepada anak agar mengatasi hal-hal yang tidak berguna. Medsos sekarang sudah terbuka di mana-mana. Bagaimana kita memfilter atau mencari hal-hal yang baik yang kita buka dan hal-hal mana yang tidak baik untuk kita tidak boleh aksesnya. Ya. Jadi ini bagaimana mengatasi itu ada 3 hal di rumah, lingkungan, dan di sekolah. Ya. Jadi dalam pergaulan kita juga kita harus batasi hal apa saja yang kita perlu lakukan, itu perlu diwaspadai agar tidak terjadi kejahatan, pelanggaran di dalam kehidupan kita. Cara-cara bantuan seperti apa terhadap anak-anak yang menjadi pelaku atau korban, ya. Bantuan seperti apa? Jadi adik-adik sekalian, kami ini dari pos bantuan hukum, pos vakum Pengadilan Negeri Soe. Kalau di pengadilan itu ada, kami punya ruangan sendiri di dalam kantor pengadilan. Ada ruangan hakim, ada ruangan advokat, ada ruangan pos komadin, ada juga di situ. Adik-adik mau konsultasi hukum bisa ke sana, atau adik-adik ada masalah hukum bisa datang di sana. Di sana sudah standby Bapak Puslaka dan Bapak Bana dengan teman-teman, Bapak Baun dan teman-teman sekalian sudah standby di sana, memberikan penyuluhan konsultasi dengan beliau. Non-litigasi itu diberikan oleh advokat-advokat dari pos bantuan hukum. Jadi itulah yang namanya bantuan hukum, litigasi dan non-litigasi. Itu tugas daripada pos bantuan hukum itu. Jadi ada 2. 1 litigasi, mendampingi sampai di sidang. Yang non-litigasi berarti memberi bantuan-bantuan hukum di luar daripada persidangan. Seperti kita berkumpul, ada mediasi, lalu damai di luar. Atau kita mendampingi adik sebagai korban, mendampingi sebagai korban, kita melapor ke polisi, itu di luar pengadilan. Nanti advokat itu tidak sampai di pengadilan karena dia mendampingi adik sebagai korban. Atau bisa juga dia mendampingi adik sebagai saksi. Undang-undang bilang orang yang tersangkut dengan hukum, tersangkut masalah, artinya bisa juga dia sebagai korban, dia minta bantuan hukum. Dia sebagai saksi juga, dia bisa minta bantuan hukum dari pos vakum adik ini. Atau dia pelaku. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau menyangkut dengan tadi ada nama Rosita Adriana Malena, cara-cara bantuan hukum yang Mandala ya, cara-cara bantuan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur. Nah, bantuan hukumnya seperti yang tadi saya katakan tadi sudah sejauh disampaikan oleh Bapak ini Pak Sela. Cara bantuan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur. Yang pertama, anak itu sejak dipanggil atau ditetapkan sebagai anak yang berhadapan oleh hukum, kewajiban wajib didampingi oleh seorang advokat dari pos bantuan hukum itu. Itu dia punya hak, itu yang pertama. Yang kedua, dia punya bapak atau dia punya mama harus duduk dia punya samping saat dia diperiksa. Itu dia punya hak.
di kejaksaan sampai di sidang. Waktu sidang juga dia pun bapak, advokat dari pos bantuan hukum juga harus dulu dia pun samping, dan juga ada petugas dari lapas itu juga mendampingi dia. Itu hak-hak anak. Yang berikut dia pun hak yang satu yang tadi itu Bapak Sela sampaikan itu bahwa dia penghukuman itu kalau misalnya orang dewasa nanti hukumannya 15 tahun, dia sepertiga, jadi dia 7 tahun. Nah, dibagi 2 lah, dibagi 3 lah. Terus yang berikut, anak yang namanya anak ini melakukan suatu tindak pidana, kalau diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, itu yang diberikan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau yang disingkat dan disebut Posbakum Adil Soe. Posbakum itu artinya Pos Bantuan Hukum, Adil itu artinya Advokat Indonesia. Nah, dia dalam memberi bantuan hukum itu ada 2. Satu namanya bantuan hukum litigasi, yang satu namanya non litigasi. Di sini saya perlu menjelaskan apa itu litigasi dan apa itu non litigasi. Bantuan hukum litigasi adalah pendampingan di tingkat penyidikan, misalnya ada adik-adik yang berhadapan dengan hukum tadi atau berkonflik dengan hukum, akan diberi bantuan hukum secara litigasi, yaitu mendapat pendampingan. Itu sebagai seorang advokat ya dari pos bantuan hukum itu akan mendampingi kalau adik-adik ini datang ke pos bantuan hukum itu minta bantuan hukum, nanti diberi bantuan hukum litigasi, itu didampingi pada saat pemeriksaan di polisi. Nah, adik berhadapan polisi periksa, advokat dari pos bantuan hukum duduk di samping adik, terus orang tua daripada adik juga ada dampingi adik juga. Terus ada petugas dari lapas itu juga mendampingi adik. Itu tadi ada yang tanya tentang hak-hak daripada seorang anak dalam mendapat bantuan hukum itu, misalnya berhadapan dengan hukum itu ada dia punya hak. Yang pertama itu harus didampingi oleh penasihat hukum atau yang sekarang bahasa kerennya adalah advokat. Jadi yang tidak dibantuan hukum dari pos bantuan hukum itu mendampingi polisi. Terus orang tuanya juga harus ada karena dia masih di bawah umur. Tadi bilang anak berhadapan dengan hukum. Terus ada petugas dari lapas itu diurus oleh Kementerian Hukum dan HAM, itu ada di bawah. Mereka juga datang sama-sama mendampingi adik. Adik baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi atau sebagai korban. Itu didampingi oleh 3 komponen ini. Jadi bantuan hukum litigasi itu pendampingan di tingkat penyidikan atau di tingkat pemeriksaan di polisi, terus saat diajukan ke kejaksaan tingkat penuntutan sampai di sidang pengadilan itu didampingi oleh seorang advokat. Itu yang namanya bantuan hukum secara litigasi. Nah, ini satu lagi namanya non litigasi. Non litigasi artinya